Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayas Mariana Hapipah dengan NIM 2111250033 semester 2 Lokal D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. A. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan fakta kuantitatif dengan membandingkan sesuatu dengan satuan ukuran standar yang disesuaikan dengan objek yang akan diukur. Pengukuran dalam bidang pendidikan berarti mengukur atribut atau karakteristik peserta didik tersebut. B. Pengertian penilaian. Penilaian adalah proses sistematis yang meliputi pengumpulan informasi, angka atau deskripsi verbal, analisis atau interpretasi untuk mengambil keputusan. Penilaian adalah proses pengumpulan data, pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik tersebut. Untuk itu, diperlukan sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. C. Pengertian evaluasi. Secara umum, dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai suatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran. D. Sasaran dan tujuan evaluasi pembelajaran. Evaluasi adalah kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan evaluasi dilakukan sadar oleh seorang guru dengan tujuan untuk memperoleh kepastian mengenai keberhasilan belajar peserta didik dan memberikan masukan kepada guru mengenai apa yang ia lakukan dalam kegiatan pengajaran tersebut. Menurut Sudirman N. DKK, bahwa tujuan penilaian dalam proses belajar yaitu 1. Mengambil keputusan tentang hasil belajar. 2. Memahami peserta didik. 3. Memperbaiki dan mengembangkan program pembelajaran. Pada dasarnya, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan sasaran evaluasi yang dilakukan, yaitu sebagai berikut. A. Penilaian atau evaluasi produk, yaitu evaluasi yang ditunjukkan untuk memperoleh data, tingkat perkembangan atau kemajuan peserta didik atau siswa setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar tertentu, baik secara perorangan ataupun kelompok. B. Penilaian atau evaluasi proses, yaitu penilaian atau evaluasi yang ditunjukkan untuk memperoleh data tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian prestasi siswa tersebut. E. Prinsip evaluasi pendidikan. Evaluasi pelajaran harus dapat pula menggunakan seluruh aspek sasaran belajar yang akan dicapai oleh siswa tersebut. Dengan demikian, pada dasarnya ada 3 prinsip evaluasi pendidikan dan pembelajaran yang perlu diperhatikan, yaitu prinsip objektivitas, kontinuitas, dan keseluruhan. 1. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini dapat dipenuhi dengan memperhatikan sasaran yang dinilai oleh peserta didik tersebut, cara mengukur dan menilai atau alat ukur standar penilaian yang digunakan serta sikap penilaiannya. 2. Prinsip kontinuitas. Pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan, tahap demi tahap untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan. 3. Atau terakhir, prinsip keseluruhan. Sasaran yang akan dicapai dalam proses pendidikan dan pengajaran tidak dapat berkaitan dengan aspek pengetahuan saja, melainkan seluruh aspek perkembangan siswa yang meliputi perkembangan fisik atau sering disebut fisimotorik, pengetahuan atau sering disebut kognitif, serta sikap dan perilaku yang sering disebut dengan afektif. Karena itu, evaluasi pembelajaran yang baik seharusnya menilai pencapaian keseluruhan aspek hasil belajar tersebut. F. Manfaat evaluasi pendidikan. Secara umum, manfaat yang diambil dari kegiatan evaluasi dalam pembelajaran yaitu A. Memahami sesuatu, yaitu entry behavior.
motivasi, dan lain-lain, atau saran dan prasarana, atau kondisi peserta didik atau dosen tersebut. B. Membuat keputusan, itu kelanjutan program, penanganan masalah, dan lain-lain sebagainya. C. Peningkatan kualitas PBM, yaitu komponen-komponen PBM. G. Teknik-teknik evaluasi pendidikan, yaitu 1. Tes, yang berarti serangkaian pernyataan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok tersebut. 2. Non-tes, yaitu alat evaluasi non-tes biasanya digunakan untuk menilai hasil belajar siswa yang berkaitan dengan pandangan, sikap, atau perbuatan seorang siswa tersebut. H. Macam-macam evaluasi pendidikan. 1. Evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah siswa tersebut atau calon siswa tersebut telah memenuhi syarat yang dibutuhkan untuk mengetahui suatu program pendidikan atau pembelajaran tertentu. 2. Evaluasi formatif, yaitu adalah evaluasi yang diadakan untuk mengetahui pencapaian seorang siswa tersebut setelah mengikuti suatu proses pembelajaran tertentu. 3. Evaluasi sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan setelah siswa menyelesaikan pembelajaran selama jangka waktu tertentu seperti catur ulang atau semester ya. 4. Evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang dilaksanakan terhadap siswa yang diduga memahami hambatan ataupun kesulitan dalam mempelajari materi tertentu. Nah, itulah hasil penjelasan dari saya tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar juga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.